Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pokok bahasan adalah penerapan etika dalam berkarir. Dengan subpokok bahasan yaitu perbedaan etika, etiket dan kode etik. Manfaat etika dalam berkarir, prinsip etika dalam berkarir, contoh etika dalam lingkungan kerja, perilaku yang dapat merusak etika dalam lingkungan kerja. Yang terakhir adalah meningkatkan etika dalam lingkungan kerja. Pengertian etika adalah ilmu membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai tidak baik. Juga etika dapat dikatakan bahwa etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah laku benar. Pengertian etiket. Pengertian etiket adalah tata krama, sopan santun, aturan-aturan yang membahas apa yang sopan dan apa yang pantas, seperti cara duduk, cara berjalan, cara berkenalan, cara berbicara, dan lain-lain sebagainya. Pengertian kode etik adalah kode etik merupakan rangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi yang memiliki kebersamaan kepentingan. Contoh kode etik Ikatan Sekretaris Indonesia atau ISI, Korfri, IDI, dan lain-lain sebagainya. Saya akan mencoba memberikan suatu contoh hubungan antara etika, etiket, dan kode etik. Contohnya, lewat di depan orang tua, membungkukkan badan adalah tata krama pergaulan atau dinamakan etiket. Dan oleh orang lain dinilai baik karena telah menghormati orang tua. Itu namanya adalah etika. Membungkukkan badan adalah kode etik yang disepakati dalam budaya. Etika karir memberikan arah dan petunjuk membentuk kepribadian seseorang sesuai bidang karirnya. Ciri-ciri pribadi sesuai etika profesinya dalam berkarir, yang pertama adalah menyelami perasaan orang lain. Yang kedua, mau menghargai perasaan orang lain, mau menerima penilaian orang lain, mau memanfaatkan orang lain, menghindarkan diri atas perbuatan yang tercela, sanggup dan mampu menahan diri. Yang ketujuh, dapat menyesuaikan diri. Kedelapan, sabar dan bijaksana. Selanjutnya, dapat pandai mengatur diri, selalu memberikan saran yang positif, merasa senang atas keberhasilan orang lain, dan berpikir sehat. Manfaat etika dalam berkarir memberi rasa tanggung jawab, dapat dijadikan pedoman, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dapat digunakan sebagai kontrol sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, dapat mencegah campur tangan dari pihak luar, dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerja, dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Prinsip etika dalam berkarir. Etika memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan atau bertingkah laku, salah satunya saat melakukan pekerjaan atau bekerja. Salah satu kunci sukses dalam karir adalah memiliki etika yang baik, karena kedudukan etika itu berada paling tinggi di atas skill maupun kecerdasan. Berikut ini adalah etika-etika yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam berkarir. Yang pertama adalah memiliki tanggung jawab.
dalam menjalankan pekerjaan harus tanggung jawab terhadap apa yang diembannya. Jika kita diberi sebuah amanah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, menjaga integritas. Integritas ini berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan tanggung jawab. Semakin banyak tanggung jawab yang diemban dan diselesaikan, maka integritas atau tingkat kepercayaan orang terhadap kita apa yang semakin tinggi. Yang ketiga adalah objektivitas. Dalam melakukan pekerjaan, kita harus profesional dan objektif supaya hasil yang didapat juga maksimal. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Setiap pekerjaan pasti punya rahasia yang tidak boleh dipublish kepada orang lain. Karena itulah kita harus bisa menjaga kerahasiaan kantor pekerjaan dengan baik. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh etika dalam lingkungan kerja. Dimanapun kita berada, kita akan selalu dihadapkan pada etika, etiket, dan kode etik, termasuk di dalamnya lingkungan kerja. Etika dalam bekerja sangat penting dikarenakan menjadi kunci atau panduan dalam profesionalisme dalam bekerja. Etika dalam berpakaian dan berpenampilan. Dalam berpenampilan perlu melibatkan kata serasi. Dalam berbusana, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk kata se yang berarti sesuai situasi dan tempat. Contohnya, tidak menggunakan kaos oblong di kantor. Kata ra berarti rapi. Dengan berpenampilan rapi, maka akan menimbulkan respon yang baik bagi orang sekitarnya. Untuk kata si adalah sikap. Perilaku dan sikap yang baik tentunya akan menunjang penampilan. Yang kedua, juga perlu diperhatikan adalah etika antar kerja atau etika antar rekan kerja. Etika antar rekan kerja yang perlu kita perhatikan adalah saling memahami, menghormati, menghargai antara rekan kerja. Bersikap ramah, sopan dalam bertutur kata. Hindari kebiasaan bergosip, menjelekkan rekan kerja, bertengkar, dan berdebat. Berikan ucapan selamat atas keberhasilan yang dicapai rekan kerja kita sendiri. Contoh lain adalah etika dalam mengikuti rapat atau diskusi. Ketika kita mengikuti rapat atau diskusi, perlu adanya serasi dalam berpakaian, hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam bahasa yang sopan, hargai setiap pendapat. Perilaku yang dapat merusak etika dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah berpikiran negatif. Berbeda pendapat saat bertukar pikiran merupakan hal yang biasa. Namun jika berpikir negatif atau sinis terhadap sesuatu pekerjaan akan menghambat perkembangan diri Anda sendiri dan dalam kelompok kerja. Maka dari itu, berpikiran positif terhadap pekerjaan sangat diperlukan demi kebaikan bersama. Yang kedua, terlalu banyak alasan. Dalam kondisi kerja, memang terdapat beberapa hal yang bisa menghambat kelancaran dalam penyelesaian tugas pada waktu yang tepat. Suatu perilaku yang merusak etika kerja terjadi saat Anda menghabiskan banyak waktu untuk mengeluh daripada mencari solusi ataupun menyelesaikan tugas kerja. Tentunya hal ini berdampak pada rekan kerja yang lain yang nantinya harus meneruskan pekerjaan Anda. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang destruktif atau merusak. Salah satu cara seorang pekerja dapat berkembang adalah dengan menerima masukan
atau umpan balik yang konstruktif atau membangun. Namun, jika Anda terus memberikan umpan balik yang destruktif, maka hal ini akan membawa dampak buruk, yaitu mematahkan semangat rekan kerja. Tentunya hal ini bukanlah jalan yang terbaik untuk menjalin kerjasama tim atau kelompok kerja yang kuat. Pokok bahasan selanjutnya adalah meningkatkan etika dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah berpikir positif dan inovatif. Menjaga sikap positif terhadap perusahaan, baik dalam interaksi profesional maupun pribadi. Cari cara untuk memajukan bisnis dengan terobosan ide-ide kreatif meskipun berada di luar lingkup pekerjaan Anda. Misalnya, seorang profesional administrasi bisnis dapat memberikan prospek potensial dalam mengelola bisnis atau wirausaha. Yang kedua, prioritaskan tanggung jawab profesional Anda. Pertahankan kehadiran yang baik, masuk kantor dengan tepat waktu, pergunakan istirahat dengan baik pada waktu istirahat. Berusahalah untuk membuat janji temu pribadi yang tidak mengganggu jadwal kerja. Yang ketiga adalah mencari pengembangan profesional. Secara mandiri, mencari cara untuk meningkatkan prestasi kerja Anda, seperti mengikuti seminar akhir pekan atau publikasi industri yang dapat membantu meningkatkan kinerja Anda dan perusahaan. Yang keempat adalah tinjau pekerjaan Anda. Lakukan evaluasi pekerjaan menyeluruh yang telah Anda lakukan. Periksa ulang kualitas dan konsistensinya. Kelola waktu Anda dengan benar sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas lebih awal dan memberikan waktu dan perhatian dibutuhkan untuk setiap tugas. Selanjutnya, tunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan rendah hati. Bicaralah dengan sopan kepada orang lain di tempat kerja. Jaga interaksi Anda tetap profesional untuk menunjukkan rasa hormat Anda kepada orang lain. Demikianlah pokok bahasan penerapan etika dalam berkarir. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.